wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Alhamidah. Nama saya Nina Novita. Nama saya Raihana Sapitri. Nama saya Alsyafrilia. Nama saya Hafifah. Jadi di sini kami ingin mengerjakan tugas Al-Islam dari Ibu Radiatul Fitri, yaitu mewawancarai salah satu warga tentang kemusyrikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau, Pak, ingin Ya. mewawancarai Bapak tentang kemusyrikan. Ya, silakan. Boleh. Menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan musyrik? Musyrik itu adalah menserikatkan Allah atau menduakan Allah kalau bahasa Indonesianya. Nah, itu yang dikatakan musyrik. Apa hukum hadis yang mengenai kemusyrikan, Pak? Hukumnya itu jelas berdosa, dosa besar dan dosa yang tidak bisa diampuni. Musyrik itulah yang ditakutkan kita ini, yang dosa yang tidak. Kalau dosa yang lain walaupun sebesar gunung Uhud katanya masih bisa, tapi kalau udah menserikatkan Allah itu yang dosa nggak diampuni, kekal di dalam neraka. Hadis nabinya, ayat-ayat Qur'annya itu semua itu mengatakan itu, maka dia dosa besar kecuali Allah dengan rahmat Allah Ta'ala, ya kan? Nah, yang jelas itu fatal, itu musyrik itu. Maka itu yang mau kita ajarkan kepada anak cucu keturunan kita dan sampai hari kiamat, jangan sampai melakukan dosa musyrik ini. Contoh-contohnya itu ya contoh-contoh ringan aja, ketika kita haus saja lah, ingat air minum itu udah musyrik itu, saya tidak sadar. Seolah-olah yang menghilangkan dahaga itu air, tidak, nggak ada hubungan. Kata Nabi, kata alim ulama, ketika kita haus, lapar, ingat Allah. Bahwasanya air itu asbab saja, itu asbab musabab aja. Nasi itu asbab musabab saja, bisa mengenyangkan. Yang mengenyangkan, yang meninggalkan dahaga itu Allah hakikatnya. Tanpa air, tanpa makanan itu Allah mampu mengenyangkan, mampu menghilangkan dahaga. Itu contoh-contoh kecil aja. Maka kalau kita ini ingat, misalnya haus nih, terus ingat air, terus kita ingat Allah aja, bahwasanya minum, makan, minum itu perintah Allah, sunnah baginda Nabi SAW. Nah itu dia, ingat Allah, jangan ingat air. Lapar terus ingat cari lontongnya, itu udah sirik gitu. Menurut Bapak, bagaimana cara mengatasi musyrik di zaman sekarang, Pak? Cara mengatasi musyrik ini, kata alim ulama yang kita dapat, jadi kita ini harus banyak membicarakan kebesaran Allah, ya kan? Makanya anak-anak kita nanti, macam adik-adik ini belum punya anak, belajar dari sekarang, kita dulu soleh dulu, kita ini baru bisa nanti anak suami kita soleh. Kita dulu utamakan soleh, ceritakan kebesaran Allah, siapa yang berizki Allah, siapa yang menghidupkan Allah, siapa yang mematikan Allah, siapa yang memberikan hujan Allah. Semua kita cerita Allah, kebesaran Allah. Itu salah satu menghilangkan kemusyrikan dalam hati kita ini. Siapa yang mengenyangkan Allah, siapa yang menghilangkan dahaga Allah. Jangan kita bilang siapa mengenyangkan lontong, ada kena itu, udah musyrik itu. Yang menghilangkan lapar itu adalah Allah. Cuman dia lontong itu berhajat kepada Allah. Tanpa lontong Allah mampu mengenyangkan. Sedangkan Nabi Yunus 40 hari 40 malam ditelan ikan, ketika dia hanya berkata sedikit meninggalkan dakwah, ditelan ikan akhirnya. Tapi itu pula kita dapat zikir itu, la ilaha illa anta, zikir kan zikir ya kan, dalam perut ikan itu kan berzikir ya itu. Maka itu disunahkan kalau bagi kita orang berislam, itu orang beriman, supaya kita jangan dikenakan kita dosa meninggalkan dakwah itu 100 kali pagi, kalau bisa 300 kali. Kalau udah tingkatan makom kita tinggi itu 1000 kali. Macam saya terkadang nggak terkejar, malam saya kerjakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, supaya kita jangan kena dosa besar. Itulah salah satunya. Ceritakan kebesaran Allah, itu aja. Siapa yang buat pintar Allah, siapa yang buat bodoh Allah, semua Allah, 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 Allah sampai masuk, sampai nanti kita mudah mengucapkan la ilaha illallah. Mangkana akhiru kalami la ilaha. Barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir kalamnya, maka dijamin masuk surga. Jadi cukuplah kita di kampus, cukuplah di kantor bersama dengan kawan kita, ada orang kantor kita bicara tentang di kantor. Setelah habis itu tutup, jangan bicara sia-sia. Kalau misalkan ada mengajar saya Allah, siapa yang menghidupkan ini? Allah. Saya mati Allah. Saya beri sakit Allah.
saya menyembuhkan Allah, cerita Allah. Itu salah satu menghilangkan kesyirikan. Pendapat Bapak tentang musyrik apa, Pak? Pendapat saya tentang musyrik ini, maksudnya pendapatnya ya kita ini harus belajar agama. Kita ini satu-satunya harus belajar agama, belajar iman namanya. Yang pertama iman. Makanya Nabi, sahabat-sahabat dulu tuh 13 tahun diajarkan Nabi itu, 23 tahun macam di Mekah ini 13 tahun, Madinah 10 tahun. Sama sahabat-sahabat itu nggak ada cerita tentang yang lain. Cerita iman digembleng 23 tahun, cerita iman. Baru turun ayat cerita sholat, tentang sholat. Cerita iman dulu, udah mantap iman kita, baru ibadah. Baru dia nggak ada kesyirikan di situ, tapi udah mantap iman kita. Maka itu solusinya untuk apanya. Apalagi tanya, Mengapa seseorang itu melakukan kemusyrikan, Pak? karena dia tidak belajar agama, ya kan? Karena dia belajar agama, dia tahu tidak mengamalkan binasa, dan tidak tahu tidak belajar binasa. Ini dua-dua nih udah jelas. Apalagi kita ini udah ada yang ngasih taukan, kita nggak mau, itu udah kena dia, itu fatal dia sama dia. Teman kita seorang muslim ini jangan bosan-bosan menyampaikan ini, mendakwakan agama ini, karena perintah hukumnya itu wajib. Ini dakwakan agama ini wajib di kalangan wanita mendakwakan agama. Saya laki-laki, kalangan laki-laki, seperti itu. Apakah Bapak pernah melihat suatu kejadian kemusyrikan, Pak? Terkadang yang kita alami, jangankan melihat, kita kena. Tapi kita kan dalam agama ini mudah. Ketika kita melakukan satu dosa, obatnya apa? Astagfirullah. Maka dalam agama ini konteksnya, ketika nanti kita ini satu hari ini kita nggak sadar nih melakukan dosa ini, mata kita, mulut kita, tangan kita, tapi agama mengajarkan nanti ketika kita mau tidur, kita itu muhasabah diri, duduk sejenak di sajadah kita ini, astagfirullah, ingat dosa-dosa kita tadi apa yang kita lakukan. Apalagi ada adab tidur kita ini, harus tahu adab tidur nih, utang-piutang nggak, kita belum bisa bayar sama kawan kita, catat. Sunnah tidur, taruh di bawah bantal kita. Maka kita mati malam itu, mati kecil, mati kita mati besar. Ada utang kita sama si Polan, utangku sama si Ani 2000 tadi beli bakwan, catat. Itu caranya. Jadi itu cara muslim. Apa tadi lupa tadi? Bisakah Bapak memberi contoh salah satu kemusyrikan itu? Contoh kemusyrikan itu tadi, salah satunya itu yang ringan-ringan aja. Ketika kita lapar ingat nasi, haus ingat air, itu musyrik itu. Nggak ada apa-apa di rumah, langsung dia pergi cari apa ini apa gitu. Nggak itu. Ayat yang tadi itulah wasta'inu bisabri sholat, itu ayatnya. Carilah pertolongan Allah melalui sabar dan sholat dulu. Setelah kita sholat, maka sahabat Nabi itu diajarkan ibadah dulu. Beramal 2 rakaat, Allahu Akbar. Maka dia baru bertebaran. Maka kita disuruh bertebaran itu sebenarnya menyampaikan agama, silaturahmi. Satu contoh, Nabi siapa? Sayyidina Ali itu. Sayyidina Ali itu ketika dia berjalan dakwah, maka pulang. Sayyidina Ali kan cucu menantunya Rasulullah kan. Jadi pulang dia, nggak ada apa-apa di rumahnya itu, maka dia pergi ke masjid, sholat 2 rakaat. Ditanya, wahai istriku Fatimah, apakah sudah ada makanan? Berangkat lagi, belum ada, sholat. Jadi mau kita belajar dengan amal, mendatangkan pertolongan Allah itu. Nggak ada kekuatan kita, la haula wala quwwata billah. Sampai 3 kali dia pulang, ternyata di belakang rumahnya ada kisaran gandum, kilingan gandum itu berputar. Nggak ada isinya, berputar dengan izin Allah, dengan amalan tadi dia yakin. Kata alim ulama, banyaklah gandum itu bertebaran. Keluar. Tadinya nggak ada isinya gandum. Kata alim ulama, kalau Sayyidina Ali nih misalkan dia nggak nengok ke dalam tutupnya itu, dalam kisah itu, maka ini gandum berputar sampai hari kiamat, sampai tutup gandum kita semua ini. Tapi masih kaget juga sini. Subhanallah, kok bisa ya? Tadi nggak ada gandumnya, kok bisa banyak gandum? Maka mati gandum. Tapi sudah banyak gandum itu. Seperti itu. Jadi kita suruh minta bantu sama Allah itu dengan sholat dulu. Sabar, sholat. Maka nanti kita siapa sakit, anak kita, istri kita sakit, mama kita, ibu kita, jangan ingat dokter, jangan ingat rumah sakit, ingat Allah. Obat nggak bisa menyembuhkan, yang menyembuhkan Allah. Obat itu bisa menyembuhkan, berhajat kepada Allah, bergantung kepada Allah. Tanpa obat, kalau obat bisa menyembuhkan, nggak ada rumah sakit penuh. Ini penuh semua. Membuktikan Allah yang menyembuhkan, nggak obat kan? Asbab musabab, sebab musabab aja. Terkadang contoh, terkadang tidak. Hakikatnya semuanya menyembuhkan Allah. Pergi kita ke rumah sakit, kalau memang ini terus rumah sakit bertambah, penuh-penuh lagi pasiennya, berarti obat nggak bisa menyembuhkan, yang menyembuhkan Allah.
Jadi itulah kita sekarang yang kenanya sekarang umat Nabi. Maka ini mau kita bina ini sampai anak cucu keturunan kita bicara iman ini. Betul ini konteks kalian ini. Ini betul ini cerita iman ini. Sekarang ini orang tidak sadar. Makanya kenapa orang tidak dapat ketenangan hari ini walaupun dia punya apa segala macam ini. Karena dia nggak ada belajar iman, yakinnya kepada kebenaran. Maka itulah kita mau belajar yakin sama Allah Ta'ala. Macam makanan. Hari ini bisa orang beli makanan itu harga 5 juta, atau tidur di hotel, atau beli Supreme Bed yang harga sampai ratusan juta, ada arti-arti itu. Tapi nikmatnya tidur tidak bisa dibeli, ya kan? Nikmatnya makan itu nggak bisa dibeli. Makanan yang harga sekian juta bisa dibeli, tapi nikmatnya itu nggak bisa dibeli. Siapa yang datangkan nikmat itu? Allah. La ilaha illallah. Maka kita suruh belajar iman terus supaya masuk ke dalam hati kita kebesaran itu. Keluarkan kebesaran-kebesaran makhluk dalam hati kita. Inilah iman, perkara iman nih. Sama contoh, nggak usah jauh-jauh apa, deh. Macam kenapa dia nggak masuk kebesaran Allah ke dalam hati kita ini? Satu contoh kandang ayam. Kandang ayam ini kalau kita masukkan ayam itu, kalau di dalamnya ada musang, gimana kira-kira masuk? Musang tahu kan? Yang tukang mangsa ayam itu. Caranya gimana kata ulama? Ambil musangnya dulu. Baru itu nggak perlu dipaksa-paksa ayam itu masuk itu. Kalau udah diambil musangnya, ayam itu akan masuk. Ini ambil dulu keyakinan kepada makhluk, kepada benda-benda, dikeluarkan dulu. Baru masuk keyakinan kepada Allah, baru masuk tauhidnya itu. Hari ini inilah kita mau belajar ini. Kita bicara kehebatan Allah itu. Allah menciptakan langit tanpa tiang. Betul enggak? La ilaha illallah. Itu aja dulu. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.